A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk masih bisa beribadah sampai sekarang ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kezaliman sampai zaman kearifan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, dalam rangka rekaman ini, saya yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas lisan UAS dari mata kuliah bimbingan karya tulis ilmiah, yaitu dosen pembimbing dari yang terhormat Ibu Umiani. Mungkin bisa langsung saja ya, langsung ke topik pembahasan mengenai tentang makalah yang saya buat. Untuk topik yang saya ambil, makalahnya itu berjudulkan Pendidikan Agama Islam, berkaitan tentang jurusan, ya mengenai sama dengan jurusan yang saya ambil gitu, Pendidikan Agama Islam, yaitu yang berlatar belakangi yang pertama tadi hampir sama dengan jurusan, bukan hampir sama, memang sama dengan jurusan saya mengenai pendidikan agama Islam. Terus sudah saya cantumkan pula di dalam makalah mengenai tentang latar belakang, yaitu keberadaan ilmu pengetahuan akan terus berkembang sering dengan perkembangan zaman dan manusia yang hidup. Pendidikan agama menjadi salah satu pilar kehidupan yang tidak bisa lepas dari setiap manusia karena dijadikan salah satu pegangan hidup. Islam menjadi salah satu agama dengan pengikut yang besar di Indonesia. Edukasi dan tentang agama Islam kepada anak-anak sangatlah penting, mengingat sekarang ini zaman sudah berbeda. Pelaksanaan pembelajaran bisa dilakukan di sekolah ataupun lingkungan keluarga. Semakin baik pembelajaran yang diberikan, anak akan terhindar dari hal-hal yang dianggap tidak baik oleh agama ini. Itu untuk rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Terus untuk tujuannya juga, yaitu mengetahui seberapa efektif pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Sini juga sudah dicantumkan, yaitu pada pembahasan yang mungkin sedikit simpel gitu, supaya agar mudah difahami. Yaitu pada bab 2 pembahasannya, langsung saja kepada poinnya.
pelaksanaan pada saat pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama itu memberikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu sesuai ya oleh departemen atau menteri pendidikan ataupun dari Kemendikbud. Untuk yang kedua yaitu mengawasi dan memberikan contoh kepada anak didik terkait pelajaran yang disampaikan. Maksudnya yang sudah ditetapkan pada kurikulum. Terus guru itu ya kepanjangan singkatan dari digu dan ditiru. Maksudnya guru itu didengarkan dan ditiru itu ya sesuai contoh yang telah diberikan gitu. Ya, harus diikuti oleh siswa atau murid ataupun mahasiswa. Jadi seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu mengadakan tes atau kuis untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan yang diserap oleh anak didik. Jadi setelah ditransferkan ilmunya, setelah diberitahukan, setelah dididik, diajar keilmuan, maka dites apakah anak didik ini itu sudah dapat menerima keilmuan secara baik gitu. Setelah itu ketika sebenarnya sudah diadakan kuis ataupun ujian, maka ini dapat menentukan apakah peserta didik ini atau anak didik ataupun siswa ini dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Untuk yang keempat yaitu mengkolaborasikan pendidikan agama Islam dengan pelajaran lain, yaitu seperti kewarganegaraan, karena keduanya saling terhubung satu sama lain. Maka dari itu perspektif mengenai tentang negara atau tentang demokrasi ataupun nasionalisme ini sebenarnya berhubungan. Contoh halnya dengan Pancasila. Pancasila ini contoh sila pertamanya yaitu awalnya pada saat belum ada revisi itu adalah satu ketuhanan apa ya, pokoknya mengenai tentang apa lah pada itu, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sila satunya dulu, seingat saya. Soal mungkin seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya setelah itu revisi menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya ketuhanan yang Maha Esa ini ada di situ kan, di dalam Al-Quran juga dijelaskan juga. Akhirnya ya sebenarnya di agama Kristen atau di agama yang lain ketuhanan yang Maha Esa, Esa-nya ini siapa gitu. Di agama Kristen contohnya sebenarnya ya Tuhan Yesus gitu. Walaupun pengetahuan saya dari agama Kristen ini terdapat 3 Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak gitu. Nah, Tuhan Anak inilah yang namanya Yesus Kristus. Tuhan Bapa ini adalah Roh Kudus dan Tuhan Ibunya ini adalah Bunda Maria. Nah, itu sangkut pautnya. Mungkin itu mulai tentang kenasionalisme dan nasionalisme ataupun tentang kenegaraan. Yang namanya Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika gitu, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Banyak berbagai agama, berbagai budaya, suku, bahasa dan yang lain sebagainya. Maka dari itu tidak bisa dipisahkan antara kenegaraan dengan keagamaan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga. Langsung ke poinnya yaitu yang bertujuan untuk yang pertama mengajari anak tentang bagaimana cara membedakan antara perbuatan baik dan buruk, yaitu membedakan antara perkara baik ya, dan batil gitu.
Ya banyak sih sebenarnya kalau untuk permasalahan contohnya untuk membedakan perkara hal yang baik dan yang buruk gitu. Yang kedua yaitu mengajari cara berwudu dan sholat yang benar sesuai aturan agama. Nah ini sebenarnya sudah ada gitu di lingkungan sekolah ataupun yang secara umum di madrasah diniyah gitu. Itu bisa kalau semisalkan memang dari latar belakang keluarganya ataupun orang tuanya ataupun siapapun yang berada di lingkungan keluarga itu kurang bisa untuk membimbing anaknya ataupun mengajari anaknya, maksudnya dalam artian dalam artian orang tuanya punya kesibukan lain kah, punya kerjaan lain kah gitu. Jadi bisa dititipkan di madrasah diniyah untuk dibimbing. Setelah di sekolah secara umum, setelah pulang sekolah bisa mendapatkan tambahan gitu. Untuk yang ketiga, bacaan atau doa sehari-hari untuk mengawali aktivitas. Yaitu kayak dari bangunnya sebenarnya di ajaran agama, di dalam agama Islam sudah diatur, baik kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi pun itu sudah diatur di dalamnya. Baik itu baca doa bangun tidur, terus kita misalkan subuh ya harus sholat ataupun yang lain sebagainya, itu sudah diatur sebaik mungkin. Untuk selanjutnya yaitu ketiga, yang keempat, memberikan hal-hal sederhana dalam ajaran Islam dan bisa ditingkatkan sesuai dengan usianya. Banyak halnya seperti contoh hal puasa misalkan dari anak kecil dia memang untuk pembelajaran puasa ya besok ya, namanya puasa Ramadan yang wajib itu ya mau puasa tapi setengah hari ya Pak Ma gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti besok nambah lagi ya sejam lagi ya, terus menerus seperti itu, dan dia lama-lama bisa sampai 1 hari full untuk puasa. Itu ya, seperti itu contohnya. Untuk selanjutnya yaitu mendidik anak, yang kelima ya, mendidik anak agar tidak melakukan perbuatan jahat dan sejenisnya. Yaitu masih ada sangkut pautnya dengan poin ke-2 tadi. Setelah diberitahukan perkara hal yang baik ataupun yang batil itu diberitahukan, maka jangan sampai terjerumus dengan perkara hal-hal yang kurang baik. Mungkin itu saja mengenai makalah yang saya buat, seperti tadi topiknya, terus latar belakangnya, terus dengan poin-poin solusi yang saya berikan di dalamnya. Jadi untuk kesimpulannya yaitu dari rangkaian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Islam bisa dimulai sejak dini, sejak masih kecil melalui perantara keluarga. Kemudian bisa dilanjutkan di tempat anak-anak bersekolah dan guru menjadi penanggung jawab. Ada banyak hal yang bisa diajarkan baik di sekolah ataupun keluarga agar anak-anak mendapatkan pelajaran rohani mereka. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.